Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 71. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di istana surga, tepatnya di ruang rahasia Kaisar Sitian, para dewa kegelapan kini telah berkumpul. Mereka pun membicarakan Sasin Guanyin yang telah menggemparkan istana surga, karena dia telah menangkap para dewa dan memenjarakan para dewa itu. Para dewa kegelapan kini menjadi senang karena Sasin Guanyin ternyata salah tangkap. Dewa-dewa kegelapan kini akan segera menguasai istana surga. Kaisar Sitian sebagai pimpinan menyuruh anak buahnya untuk segera bergerak, karena mereka akan segera berkuasa di tempat ini. Kita berpindah ke penjara Pulau Terbang. Tempat ini dipakai untuk memenjarakan para dewa, dan penjara Pulau Terbang terhubung ke istana surga hanya dengan rantai yang kecil, yang membuat tempat itu sangat sulit untuk dijangkau. Dewa Mata Tiga pun kali ini berada di penjara Pulau Terbang. Udara di sana sangat dingin sehingga tubuh dari Dewa Mata Tiga kini mulai dipenuhi oleh serpian es. Sun Wukong kemudian tiba di tempat itu dan dia pun mengintip. Sun Wukong lalu terkejut karena dia melihat Mata Tiga ada di tempat ini. Kemudian Sun Wukong pun salto dan dia sekarang ada di hadapan dari si Mata Tiga. Setibanya di depan Mata Tiga, Wukong pun mulai mengejek Dewa Mata Tiga, kemudian menertawakan dirinya. Dia pun terbahak dan mengatakan bahwa anjing surga yang patuh kini harus berakhir di penjara. Itu membuatnya terlihat sangat payah. Mata Tiga hanya diam saja. Dan kini Dewa Mata Tiga bertanya pada Sun Wukong, "Siapa kamu?" Karena dia tidak mengenali Sun Wukong. Wukong pun lalu mengeluarkan tongkat Ruyi miliknya dan menunjukkan gaya khas dari Sun Wukong. Dia pun juga berteriak, menyebut namanya bahwa akulah Sun Wukong. Mata Tiga kini percaya bahwa itu memang benar-benar Sun Wukong yang telah lahir kembali. Tapi dia heran kenapa Sun Wukong kekuatannya tidak berkurang. Wukong pun lalu berteriak pada Mata Tiga. Hal itu karena dialah yang terkuat. Dan kini Sun Wukong akan balas dendam pada Dewa Mata Tiga yang telah memenggal kepalanya. Wukong lalu mengayunkan tongkat Ruyi itu ke arah Dewa Mata Tiga. Tongkat Ruyi pun saat ini berhenti tepat di atas kepala dari si Mata Tiga. Wukong pun tidak meneruskan pukulannya karena dia tidak mau dianggap sebagai pecundang yang beraninya hanya dengan lawan yang sudah sekarat. Sun Wukong kemudian menantang Dewa Mata Tiga untuk bertarung setelah dia bebas dari tempat ini. Kemudian Mata Tiga pun dia meremehkan Sun Wukong karena sekarang fisik Sun Wukong sudah terlihat kecil. Wukong lalu berkata pada Mata Tiga, walaupun dia kecil, tapi kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mata Tiga pun bertanya pada Sun Wukong, "Apa yang kamu lakukan di tempat ini?" Kemudian Mata Tiga menyuruh Sun Wukong untuk pergi jika dia tidak mau ditangkap oleh para dewa. Wukong mengatakan pada Mata Tiga bahwa sekarang para dewa sudah tidak akan bisa menangkap dirinya. Sun Wukong lalu mengejek Mata Tiga kembali untuk menikmati penjara ini. Mata Tiga pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa penjara ini hanyalah sementara. Dan setelah itu Sun Wukong pun pergi meninggalkan Mata Tiga. Mata Tiga pun lalu tersenyum ke arah Sun Wukong. Dan kini Wukong pun jalan-jalan di seluruh penjara Pulau Terbang. Dan dia pun berkata bahwa penjara ini telah penuh dengan para dewa. Ternyata Sun Wukong berkeliling penjara Pulau Terbang karena dia sedang mencari Su Yi. Karena Sun Wukong tidak melihat Su Yi ada di istana surga, makanya dia mencari di tempat ini. Tiba-tiba saja mata dari Sun Wukong kini terbuka lebar. Dia melihat seseorang yang datang dengan aura jahat yang cukup kuat. Setelah Sun Wukong melihat dengan serius, ternyata itu adalah Kaisar Sitian yang ingin bertemu dengan seseorang di penjara Pulau Terbang ini. Sun Wukong pun terus mengamati gerak-gerik dari Kaisar Sitian. Sitian saat ini bertemu dengan Jenderal Surga Timur, dan Jenderal Surga Timur pun menyapa kedatangan Sitian. Es di tubuh Jenderal Surga Timur juga sudah hancur. Dia berkata pada Sitian bahwa dirinya sudah terlalu lama menunggu Sitian untuk membebaskan dirinya. Jenderal Surga Timur lalu berdiri dan dia minta penjelasan kenapa Sitian menyembunyikan hal buruk dari dirinya. Sitian pun berkata bahwa dia datang ke tempat ini memang untuk menceritakan tentang hal itu. Kita berpindah ke hutan horor di jalur monster.
Tubuh kakek Tudi saat ini telah hancur oleh pukulan yang dilakukan oleh Yihu. Yihu pun mencabik-cabik tubuh dari kakek Tudi ini. Karena Yihu marah, kakek Tudi telah menghalangi jalannya dan dia akan segera membunuh kakek Tudi. Tiba-tiba saja Yihu pun kali ini menjadi terkejut karena Bailang telah datang dan melesat dengan cepat. Bailang pun kemudian menghajar Yihu dengan cakar serigalanya yang penuh dengan aura ungu. Dan kali ini perut Yihu pun terluka parah oleh cakaran dari Bailang. Yihu kemudian heran kenapa Bailang menjadi sangat kuat. Begitu juga dengan Xiaoyu yang kali ini menjadi terkejut. Bailang kemudian mengamuk dan dia menerkam wajah dari Yihu. Kemudian Bailang mencakar keras wajah itu sampai Yihu terlempar dengan banyak darah yang berceceran. Yihu pun kini tertunduk merasakan sakit di perutnya dan darahnya pun keluar banyak karena organ di dalam tubuhnya telah terluka parah oleh cakaran dari Bailang. Dan pada saat ini tubuh Bailang pun dipenuhi dengan aura iblis dan dia siap untuk melakukan serangan lanjutan kepada Yihu. Yihu yang takut pada Bailang dan dia tidak mau mati dari tempat ini akhirnya memilih untuk kabur. Bailang kemudian menoleh ke arah kakek Tudi karena dia sangat khawatir. Xiaoyu pun juga mengkhawatirkan kondisi dari kakek Tudi yang mengenaskan. Kakek Tudi pun tersenyum ke arah Bailang lalu memuji Bailang bahwa Bailang telah berhasil membuat si harimau itu kabur dari tempat ini. Kemudian Bailang bertanya pada kakek Tudi, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Bailang pun mendekati kakek Tudi dan dia akan menyatukan bagian tubuh dari kakek Tudi yang telah hancur oleh cakar dari Yihu. Kakek Tudi pun berkata pada Bailang bahwa hal itu adalah percuma karena dirinya akan segera mati. Hal ini membuat Bailang menjadi bersedih. Kakek Tudi lalu tersenyum pada Bailang dan dia berkata bahwa dirinya sangat bahagia karena Bailang mengingat tentang dia yang asli. Bailang pun kemudian mengatakan pada kakek Tudi bahwa dia tidak akan pernah lupa karena dulu dia mengikuti King Earth secara diam-diam. Kakek Tudi pun lalu bercerita pada saat itu seharusnya dia sudah mati di puncak gunung malam itu. Tapi tiba-tiba saja ada energi yang muncul dan menciptakan keajaiban ini. Yang ternyata energi itu berasal dari Xiaoyu kecil. Seluruh gunung Tianyu terkena efek dari energi spiritual dari keberadaan Xiaoyu ini. Dan mereka semua bisa dengan mudah mendapatkan wujud manusia, termasuk Bailang. Bahkan kakek Tudi juga mendapat manfaat yang lumayan besar dari keberadaan Xiaoyu. Karena energi dari Xiaoyu atau Sang Sutra ini sangat kuat. Kakek Tudi kemudian menyatukan tangan Xiaoyu dan juga Bailang. Dia pun menyuruh Bailang untuk menjaga Xiaoyu baik-baik. Kakek Tudi pun berkata pada Bailang bahwa saat ini Bailang tidak perlu bersedih lagi. Dan perlahan tubuh kakek Tudi mulai berubah menjadi batang pohon. Dia pun juga menyuruh Bailang untuk menjaga diri baik-baik. Dan kali ini kakek Tudi sudah berubah menjadi batang pohon sepenuhnya. Di tempat lain darah Yihu terus keluar karena serangan Bailang. Dia pun merasa sangat kesakitan dan berpikir bahwa dirinya akan segera mati. Yihu pun lalu jatuh karena dia tidak kuat untuk berdiri. Dan tak lama kemudian dia tergeletak di atas rerumputan. Monster cacing pun kini keluar dari dalam tanah karena dia mencium bau darah. Monster cacing ini adalah spesies pemakan daging, terutama mayat yang ada di jalur monster. Mereka hidup di tempat yang lembab dan daya penciumannya sangat sensitif. Dia bisa mencium bau darah dan juga mayat dari jarak ribuan mil. Tubuh asli dari monster cacing ini ada di dalam cangkang cacing yang mengerikan dengan gigi yang tajam. Monster cacing pun saat ini akan mulai memakan Yihu. Dan tiba-tiba saja Yihu pun membuka matanya. Kali ini Yihu malah berbalik memakan monster cacing yang ada di hadapannya dengan lahap. Yihu pun akan menghabiskan daging monster cacing ini karena dia harus cepat pulih dari lukanya supaya Yihu bisa membalas dendam pada Bailang. Yihu pun ingat bahwa Bailang memang serigala yang sama dari masa lalu dan mereka bertemu tempat ini karena takdir yang telah mempertemukan. Luka di perut Yihu kali ini pun sembuh dengan sangat cepat. Dia kemudian naik ke atas pohon. Mata dari Yihu kali ini menyala dengan terang karena dia marah pada Bailang dan akan segera membunuhnya. Bailang dan Xiaoyu pun melanjutkan perjalanan. Dan kali ini Xiaoyu duduk di atas batang pohon yang dipikul oleh Bailang. Bailang kemudian mendengar auman Yihu. Xiaoyu pun juga mendengar auman itu sangat keras. Bailang kemudian merasa bahwa Yihu akan segera datang mencari dirinya. Xiaoyu kemudian mengajak Bailang untuk segera kabur dari tempat ini. Tapi Bailang tidak mau. Dan Bailang sudah bersiap untuk menyambut dan juga melawan Yihu dengan sekuat tenaganya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang dan Yihu akan benar-benar bertempur sampai mati? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Top.
Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.